tim dari Itsus dan Propam sudah melakukan pemeriksaan yang terlibat langsung di dalam pengamanan terhadap 18 orang anggota yang bertanggung jawab atau sebagai operator memegang senjata pelontar. 125 orang meninggal, Propam periksa 18 polisi pemegang senjata pelontar gas air mata di Kanjuruhan, Malang. Pemeriksaan merupakan bagian tim investigasi dalam mengungkapkan peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur atau tragedi Kanjuruhan. Kementerian Kesehatan sampai Senin siang mencatat korban akibat kerusuhan itu mencapai 437 orang. Adapun korban yang meninggal dunia mencapai 125 orang. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo memastikan tim investigasi dari Bareskrim Polri bersama Inavis dan Puslap 4 masih melakukan penyelidikan atas tragedi Kanjuruhan ini. Selain itu, kata Dedi, pihaknya juga meminta keterangan manajer pengamanan mulai dari anggota berpangkat perwira hingga perwira menengah. Baik dari Itsus maupun dari Propam, kemudian juga saat ini memeriksa terkait manajer pengamanan mulai dari pangkat perwira hingga pamen. Inavis, Lapor sudah langsung melaksanakan kegiatan olah TKP dan hari ini juga lanjut melaksanakan kegiatan olah TKP. Sebelumnya, Dedi menjelaskan tim investigasi Bareskrim Polri akan memeriksa sejumlah saksi terkait tragedi Kanjuruhan. Pemeriksaan yang dijadwalkan pada Senin 3 Oktober hari ini. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap Direktur PT Liga Indonesia Baru, Ketua PSSI Jawa Timur, Ketua Panitia Penyelenggara dari Arema FC dan Kadispora Jawa Timur. Antara lain dari Direktur LIB, Ketua PSSI Jawa Timur, Ketua Panitia Penyelenggara dari Arema, Kadispora Provinsi Jawa Timur. Selain itu, tim investigasi dari Puslap 4 Polri juga mendalami dan menganalisa 32 CCTV yang ada di sekitar Stadion Kanjuruhan dan beberapa lokasi. Kemudian juga melakukan analisis terhadap 2 DVR. Lapor juga melakukan pemeriksaan dan menganalisa 6 handphone. Dari 6 buah HP tersebut berhasil diidentifikasikan adalah 3 milik korban dan 3 handphone lagi masih diproses karena di-password. Dengan menganalisa 32 buah CCTV itu, kata Dedi diharapkan akan berhasil mengidentifikasikan pelaku perusakan baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Menurut Dedi, penyelidikan yang dilakukan tim investigasi Polri ini juga diawasi oleh pihak eksternal dari Kompolnas. Tragedi Kanjuruhan mengakibatkan 125 orang meninggal dunia. Hampir seluruh korban jiwa merupakan supporter Arema FC. Salah satu yang disorot dalam insiden tersebut adalah penggunaan gas air mata oleh polisi. Pasalnya, FIFA melarang penggunaan gas air mata di stadion. Hal itu tercantum dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation. Pelanggaran penggunaan gas air mata dan senjata api tertulis dalam pasal 19B. Senjata api atau gas pengendali massa tidak boleh dibawa atau digunakan. Begitu bunyi aturan FIFA. Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengatakan penggunaan gas air mata untuk mengurai massa dalam stadion, apalagi kondisi stadion dipenuhi orang, adalah dilarang. Karena penggunaan gas air mata tersebut justru akan menjadi sumber malapetaka, sebab stadion adalah ruang tertutup. Dari kasus tragedi Kanjuruhan, Sugeng memandang bahwa ditembakkannya gas air mata ke arah tribun justru menimbulkan kepanikan penonton. Apalagi jumlah penonton kala itu mencapai puluhan ribu. Akibatnya, banyak penonton yang sulit bernapas dan pingsan, sehingga banyak jatuh korban yang terinjak-injak. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!